Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Adapun keutamaan la ilaha illallah ketika dibaca menjelang wafat, yang ketiga adalah mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Yang keempat, mendapat cahaya pada hari kiamat, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, kemudian Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, suatu ketika Umar radhiyallahu anhu lewat pada Abu Talhah radhiyallahu anhu. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Talhah, kepada Talhah, dia mengatakan, wahai Talhah, kenapa aku lihat engkau sekarang itu sedih? Apakah engkau tidak ridha dengan kepemimpinan anak pamanmu, yakni Abu Bakar radhiyallahu anhu? Kata Talhah, bukan. Bukan itu yang menyebabkan aku sedih kemudian tidak bersih. Karena Talhah ketika itu tidak mengurus rambutnya, kemudian berdebu, jadi tidak berpenampilan rapi, sehingga ditegur oleh Umar, dan Umar bertanya kepadanya, tetapi saya mendengar Rasulullah SAW, kata Talhah, di mana Rasulullah SAW bersabda, inni la'alam kalimatan la yaquluha rajulun inda hadratil maut. Sesungguhnya saya betul-betul mengetahui satu ucapan, satu kalimat, seandainya kalimat ini dibaca oleh seseorang menjelang wafatnya, illa wajada rauhaha, melainkan dia akan mendapati pada ruhnya, rauhan hina takhruju min jasadihi, dia akan mendapati ruhnya dalam keadaan mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala ketika ruh itu keluar dari jasadnya. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjelang wafatnya, dan itu adalah kalimat terakhir, maka ruhnya keluar dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rauhan, dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ruh orang-orang yang beriman, yang hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mata hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada penyesalan pada hari kiamat. Dia mengatakan, ya Allah, kenapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang buta itu bukan mata. Yang buta itu adalah hati. Meskipun di dunia ini mata kita bisa melihat, mata kita dengan jelas melihat apa yang ada di sekitar kita, dengan jelas melihat masjid, dengan jelas melihat tempat-tempat ibadah. Tapi ketika hati itu dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun masjid itu dekat tidak kelihatan, meskipun masjid itu tampak di hadapan mata kita tidak kelihatan, karena tidak kelihatan maka kita enggan untuk memasuki masjid tersebut. Hati kita buta. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang kafir, kenapa mereka tidak mendapatkan hidayah, kenapa nasihat tidak masuk kepada mereka, peringatan atau tidak diberi peringatan sama saja dengan mereka, karena hati mereka sudah ditutup, dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang yang beriman,
yang selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah baik menjelang wafatnya ataupun sebelumnya, dan dia istiqamah dengan kalimat itu, Allah akan membuka mata hatinya sehingga meskipun dia jauh dari masjid, dia akan datang ke masjid. Meskipun dia dalam keadaan tidak kuat, dalam keadaan lemah, dia akan mudah untuk mendatangi tempat-tempat ibadah, tempat-tempat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda hadratil maut, yakni menjelang wafatnya, dia akan mendapatkan rahmat dan keridhaan ketika rohnya keluar dari jasadnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Kalimat la ilaha illallah itu baginya itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan setiap saat itu akan berfaedah dan bermanfaat kepada kita. Apalagi kalimat itu adalah kalimat terakhir yang kita ucapkan, dia akan menjadi cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Kata Talhah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu, falam as'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yukhbirani. Saya tidak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak memberitahuku apa kalimat tersebut. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, oleh karenanya aku menemui, ya, saya mengetahui, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mahia, apa itu kata Talhah? Dia adalah satu kalimat yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, yaitu ketika pamannya hendak wafat. Menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mentalqin pamannya, ya paman, ya ammi, ucapkanlah la ilaha illallah. Itulah kalimat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, satu kalimat yang orang yang mengucapkannya di akhir kehidupannya akan mendapatkan rahmat dan ridha Allah, dan kalimat itu akan menjadi cahaya. Kalimat apa itu? La ilaha illallah. Jamaah salat subuh rahimakumullah, itulah keutamaan yang ketiga dan yang keempat, dan keutamaan berikutnya insyaallah akan kita sampaikan pada waktu yang akan datang. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lana wa liwalidayna wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum